Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan aktivitas. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan insya Allah percikan rahmatnya sampai kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adik-adikku, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fa'man. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin kita telah membuat tugas, yaitu membuat rangkuman tentang bersih itu sehat yang ada di bab 4, yaitu hadas kecil dan hadas kecil, hadas besar, dan tayamum. Nah, karena adik-adik telah membuat rangkumannya, maka ibu akan menjelaskan materi tentang hadas kecil, hadas besar, dengan tayamum. Sekarang kita mulai dari hadas kecil. Hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk berwudu. Apabila seseorang sedang berhadas kecil dan hendak melakukan ibadah pada saat sholat, maka wajib untuk menghilangkan hadasnya terlebih dahulu, yaitu dengan berwudu. Wudu adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air suci yang menyucikan dengan tujuan menghilangkan hadas kecil sesuai syarat dan rukunnya. Jadi, hadas kecil adalah keadaan tidak suci yang wajib seseorang untuk berwudu. Jadi untuk menghilangkan hadas kecil yaitu dengan cara berwudu. Misalnya contohnya kita ingin melaksanakan sholat tapi tidak sengaja kita kentut, maka kita wajib mensucikan diri kita karena kentut termasuk hadas kecil. Cara mensucikan diri kita adalah dengan cara berwudu. Setelah itu baru kita melaksanakan sholat. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke dua mata kaki. Sebagaimanapun dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, yaitu artinya dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak menerima sholat salah seorang di antara kalian jika berhadas hingga ia berwudu. Artinya, jika seseorang ingin melaksanakan sholat kemudian dia berhadas kecil, terus dia tidak mensucikan dengan berwudu, maka Allah tidak menerima sholat tersebut. Karena jika ingin melaksanakan sholat, maka kita wajib berwudu, yaitu menghilangkan hadas kecil. Kemudian adapun perkara yang menyebabkan hadas kecil, yang pertama, keluar sesuatu dari kubul maupun dubur. Artinya kubul adalah tempat keluarnya air kencing, dubur adalah tempat keluarnya kotoran atau kentut. Jadi kubul itu adalah tempat keluarnya air kencing. Maka kita setelah berwudu kemudian kita ingin merasa kencing, maka setelah kencing kita wajib berwudu kembali, yaitu mensucikan diri kita dari hadas kecil. Begitupun dengan kentut seperti dijelaskan tadi, maka kita wajib untuk berwudu kembali, mensucikan diri. Terus yang kedua, hilang akal.
artinya pada saat tidur. Hadis kecil juga bisa disebabkan karena hilang akal. Di antara hal-hal yang disebut hilang akal adalah mabuk, pingsan, ayan atau tidur, kecuali tertidur dalam posisi duduk. Hal tersebut sesuai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya dari Ali bin Abu Thalib berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mata adalah tali penutup dubur, maka barang siapa tertidur hendaklah ia wudhu. Contoh, ibu kasih contoh misalnya sholat maghrib ke sholat isya. Kita telah melaksanakan sholat maghrib. Di sela-sela sholat maghrib dengan isya, kita selalu bilang tunggu sampai sholat isya, wudhu tidak bakalan batal. Terus kemudian kalian berbaring, tapi tidak sadar akhirnya tertidur, maka bangun dari tidur kita tidak diwajibkan untuk langsung melaksanakan sholat, tapi kita diperintahkan untuk berwudu karena bangun dari tidur adalah membatalkan wudu, maka kita diperintahkan untuk berwudu, mensucikan diri. Terus yang ketiga yaitu bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, orang yang haram untuk dinikahi. Sebagai ahli fikih adalah yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tidak membatalkan wudu walaupun tanpa penghalang. Akan tetapi sebagian ahli fikih ada yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dan tanpa penghalang dapat membatalkan wudu. Ketika orang batal wudu, maka dia telah berhadas kecil. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6, yang artinya, dan jika kamu sakit yang tidak boleh kena air, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau kapus, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air untuk berwudu, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Jadi maksud dari ayat tersebut bahwa jika seseorang laki-laki bersentuhan dengan seorang perempuan, maka wudunya batal, maka wajib baginya untuk melaksanakan wudhu kembali atau membersihkan dirinya dari hadas kecil, kemudian baru bisa melaksanakan sholat. Terus yang keempat, memegang atau menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Jadi jika kita menyentuh kubul atau dubur kita ataupun kemaluan kita, maka wudhu kita batal, maka kita diperintahkan untuk wudhu kembali. Orang yang berhadas kecil tidak boleh mendirikan sholat, baik sholat wajib ataupun sholat sunnah, tawaf mengelilingi Ka'bah atau menyentuh mushaf Al-Quran. Kemudian adapun tata cara bersuci dari hadis kecil. Yang pertama adalah syarat syah wudu. Di antara syarat syah wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, artinya anak yang sudah membedakan yang benar dan yang salah. Yang ketiga, memakai air suci dan menyucikan. Yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Yang keenam, rukun wudu. Rukun wudu adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam berwudu. Yang pertama adalah niat, yaitu kita harus membaca niat, yaitu nawaitul wudu'a li rafil hadathi asghari fardalillahi ta'ala. Yang kedua, membasuh muka. Itu membasuh muka sampai 3 kali. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku.
Terus kemudian mengusap rambut atau sebagainya. Yang keempat, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Sunnah wudhu dilakukan untuk menambah pahala dan menyempurnakan wudhu. Di antara sunnah wudhu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca 2 kalimat syahadat ketika hendak berwudhu. Jadi kita diperintahkan untuk membaca syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Kemudian membaca ta'awuz dan basmalah. Jadi kita membaca ta'awuz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Terus yang ketiga, berkumur-kumur. Keempat, bersiwak. Yang kelima, membersihkan lubang hidung. Yang keenam, menyapu seluruh kepala. Yang ketujuh, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kesembilan, membasuh anggota wudhu 3 kali. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Membaca doa sesudah wudhu, yaitu doanya Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Jadi nanti adik-adik lihat halaman 47 dan 48, di situ ada tata cara wudhu yang benar. Terus yang kita lanjut bagian B, yaitu hadas besar. Pengertian hadas besar. Hadas besar adalah keadaan tidak suci yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat. Mandi janabat disebut mandi besar atau mandi junub. Mandi janabat adalah menyiramkan air ke seluruh anggota tubuh, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Jadi hadas besar itu dengan mensucikannya dengan cara mandi janabat, yaitu menyiram ujung kepala sampai ujung kaki. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 6, artinya jika kamu junub maka mandilah. Ketentuan bersuci dari hadas besar. Cara bersuci dari hadas besar adalah dengan mandi janabat. Mandi janabat dilakukan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Jika mandi janabat tidak dilakukan, maka dapat menyebabkan tidak sahnya ibadah-ibadah yang dilakukan seperti sholat, tawaf, dan yang lainnya. Dalam melakukan mandi janabat, ada ketentuan-ketentuan yang harus diketahui. Di antara ketentuan mandi janabat adalah rukun dan sunnah mandi janabat. Rukun mandi janabat yang pertama niat. Jadi kita membaca niat mandi janabat, yaitu niatnya nawaitu guslal janabati lirofil hadasi akbari lillahi ta'ala. Yang kedua, menyiram air ke seluruh anggota tubuh. Dalam mandi janabat, seluruh anggota tubuh dari ujung rambut sampai ujung kaki harus basah terkena air, termasuk sela-sela kuku, jari, dan sela-sela kuping. Sunnah mandi janabat. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, membersihkan, membasuh kedua tangan hingga kedua pergelangan tangan. Yang ketiga, menghilangkan kotoran yang terdapat pada badan yang dapat menghalangi sampainya air pada kulit. Yang keempat, berwudu dengan sempurna sebelum mandi.
Yang kelima, menyela-nyela rambut dari jari-jari. Mendahulukan yang kanan atas yang kiri. Kemudian hal-hal yang terlarang bagi orang yang berhadas besar. Orang yang berhadas besar tidak boleh melakukan hal berikut. Yang pertama, sholat, baik sholat fardu ataupun sholat sunnah maupun sholat jenazah. Yang kedua, tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah. Yang ketiga, memegang mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran. Yang keempat, puasa, baik puasa wajib maupun sunnah bagi wanita yang haid dan nifas. Yang kelima, menetap di masjid. Jadi yang ketiga yaitu tata cara bersuci dari hadas besar. Yang pertama, berniat melakukan mandi janabat untuk menghilangkan hadas besar. Yang kedua, menggunakan air yang suci dan menyucikan. Yang ketiga adalah menggunakan air yang suci dan menyucikan. Yang ketiga adalah menyesuaikan dengan rukun mandi janabat. Yang kelima, menyempurnakan dengan sunnah-sunnah mandi janabat. Jadi bagi anak-anak yang berhadas besar atau bagi perempuan, adik-adikku yang sudah dapat haid, setelah haid maka wajib hukumnya melakukan mandi janabat atau bersuci dari hadas besar. Terus kita bahas yang ketiga, yaitu tayamum. Tayamum artinya bersuci dengan cara mengusapkan tanah atau debu ke muka dan kedua tangan sampai siku. Dengan beberapa syarat tertentu, tayamum merupakan pengganti wudhu atau mandi janabat. Tayamum sebagai keringanan untuk orang yang tidak dapat menggunakan air karena ada halangan. Jadi, orang yang berhadas kecil atau besar, jika tidak ada air atau berhalangan untuk menggunakan air, maka bisa bersuci dengan cara tayamum. Di antara halangan yang membolehkan orang melakukan tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tidak ada air, sudah berusaha mencari air tapi tidak mendapatkan sedikit pun air, maka wajib baginya untuk bertayamum. Terus yang kedua, sakit. Jika seseorang sakit ketika ia menggunakan air, sakitnya semakin parah, maka dibolehkan untuk bertayamum. Terus yang ketiga, dalam perjalanan. Tayamum dilakukan dengan mengusap muka dan kedua tangan sampai siku dengan tanah ataupun debu yang suci. Nanti adik-adik perhatikan halaman 51, di sini ada gambar tentang tata cara bertayamum yang benar. Ketentuan tayamum. Yang pertama, rukun tayamum. Rukun tayamum yang pertama, niat. Adapun lafalnya tayamum adalah sebagai berikut, yaitu nawaitu tayamuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan tanah atau debu yang suci. Jadi tangan kita ditempelkan di kaca ataupun di dinding, tapi pastikan bahwa debu itu adalah debu yang suci, tidak kotor, maka kita tempelkan. Kemudian kita mengusap tanah atau debu yang suci itu ke muka terlebih dahulu. Kemudian mengusap kedua tangan sampai siku dengan tanah atau debu yang suci. Kemudian dari tangan sampai siku. Yang ketiga, secara tertib. Artinya tayamum dilakukan sesuai urutannya, yaitu mendahulukan muka dan kedua tangan. Mendahulukan muka dari kedua tangan.
Sekarang syarat tayamum. Di antara syarat tayamum adalah sebagai berikut. Yang pertama, sudah masuk waktu sholat. Kedua, tidak ada air. Dan yang ketiga, dengan tanah atau debu yang suci. Jadi, untuk adik-adikku, itulah penjelasan Ibu tentang bab 4, yaitu tentang bersih itu sehat. Yang pertama, hadas kecil. Yang kedua, hadas besar. Dan yang ketiga, tayamum. Jadi adik-adik silahkan disimak baik-baik videonya, didengar baik-baik videonya. Demikian penjelasan dari Ibu. Untuk daftar hadirnya, karena telah menyimak video Ibu, maka silahkan komentar di bawah video Ibu di YouTube dengan cara menulis nama dan kelas kalian. Nanti Ibu lihat nama-nama siapa-siapa saja yang sudah menyimak video dari Ibu. Jadi silahkan komennya dengan cara menulis nama saja sebagai daftar hadir. Hanya itu yang Ibu sampaikan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.